Mungkin buat teman-teman yang udah menggebu-gebu untuk bertanya kali ya. Ya boleh ini silakan. ya. Boleh? Nah. Oh oke udah ada. Oh jadi benar kan jadi ada nanti bakal di scan QR kan itu untuk anonimus jadi kalau misalnya kalian tanya kalian mau nanya nih tapi kalian Tapi ngerasa malu. kalian mau pengen nanya tapi kalian agak malu-malu nih boleh nanti kalian tinggal scan QR atau kalau misalnya kalian mau langsung tanya sekarang juga gak apa-apa kok gitu. Oke, ada mau nanya tuh di depan silakan. Di belakang. Pakai mana ya? Oh oke. Aduh. Tes. Ya. Shalom, selamat malam Pak Gem. Saya Justin. Nah, saya punya pertanyaan nih Pak Gem. Bagaimana cara kita yang benar sebagai anak Tuhan dalam menghadapi zaman sekarang yang sudah serba canggih agar kita tidak salah dalam memilih pergaulan dan cenderung mengikuti pergaulan yang mungkin membuat kita jauh dari Tuhan seperti kecanduan dan ketergantungan dan teknologi, gadget, merokok, obat-obatan terlarang, suka ngomong kotor, gaslighting, ke tempat pesta pora, salah dalam memilih pacar, dan sebagainya agar tidak membuat diri kita mengalami trauma yang bisa mempengaruhi spiritual dan mental health issues yang di masa yang akan datang. Bagaimana Pak Gem? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, jadi tadi itu masuk dalam pertama skup dimensi spiritual. Nah, makanya memang sekarang ini kemajuan teknologi zaman dan segala macam itu membuat kita terutama anak remaja itu dalam tanda kutip bebas memilih pergaulan ya. Dan sekarang ini justru dunia yang lebih kuat untuk mengajar atau memberikan pengetahuan-pengetahuan yang ya sebetulnya sih banyak yang tidak seharusnya kita ketahui gitu kan. Ya contohnya begini ya, belak-belakan aja deh. Waktu zaman saya itu yang namanya cari film porno itu susah banget. Susah banget. Tapi sekarang nggak usah cari, ditawarin. Dengan kita ngebuka, brek, bisa muncul kan sendiri kan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, perkuatlah spirit kalian, spiritual. Yaitu dengan apa? Dengan rajin berdoa, baca firman Tuhan, ya. Terus kemudian dalam tanda kutip hubungan pribadi dengan Tuhan lah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, carilah komunitas pergaulan yang benar. Yaitu apa? Kita berkomunitas bergaul dengan sesama anak-anak Tuhan yang sama-sama bertumbuh, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling ya menjagalah seperti itu. Makanya gini, berteman boleh kepada siapa saja. Ya berteman kan asal kenal aja, asal say hello aja. Tapi yang bergaul itu harus pilih-pilih. Kenapa? Karena bergaul kita akan akrab, kita akan menjadi samalah dengan teman-teman kita itu. Nah kalau kita bergaul kepada orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang hidupnya kacau, maka pasti kita akan kacau. Kenapa? Karena pergaulan itu intens. Kita sering ketemu, sering bersama-sama. Terus akhirnya punya kesamaan, punya kesukaan yang sama. Akhirnya melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita yang pertama membentengi diri kita dengan kebenaran lewat firman Tuhan, intim dengan Tuhan, kemudian kita bergaul, berkomunitas dengan orang-orang yang ya juga mereka membentengi dengan firman Tuhan, dengan doa, keintiman dengan Tuhan, maka pergaulan kita pasti akan bisa terjaga. Ada yang namanya support system. Support system itu yang pertama adalah diri sendiri. Yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pergaulan. Makanya kalau diri kita baik, keluarga kita baik, pergaulan kita baik, maka pasti kita akan dalam keadaan baik selalu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Wis, ada yang mau nanya lagi langsung? Ada yang mau nanya lagi? Boleh angkat tangan biar aku samperin. Oh, okay. Paling Pak Gem, Bu Gem, kok jadi nanti paling selang-seling aja satu pertanyaan, satu nanti tukeran lagi. Jadi awalnya tadi kan Pak Gem dulu tuh. Nah mungkin nanti kan mau nanya nih pertanyaan kedua nanti baru dijawab sama Bu Gem. Nanti selang-seling lagi gitu. Atau kan kalau pertanyaan dimensi spiritual ke saya. Oh boleh. Siap. Boleh. Nanti nambahin atau? Ya boleh. Benar.
sesuai dengan makalah masing-masing. Oke, terima kasih. Perkenalkan Pak Gem, Bung Gem, saya Adnan. Saya mau bertanya tentang 2 pertanyaan mengenai dimensi spiritual dan tentang sosial ya, yang terakhir itu. Nah, pertama itu bagaimana pendapat Pak Gem mengenai orang yang sudah berumur, sudah dewasa, yang tadi seperti dibilang Pak Gem dari maksudnya 21 tahun ke atas gitu, sudah berumur akan tetapi tingkah dan perilakunya belum dewasa. Ya dalam tanda kutip masih children gitu ya. Ya masih kanak-kanak gitu ya. Terus yang kedua tentang sosial. Nah, tadi sebenarnya udah dijawab sih, cuman aku butuh alasan yang lebih detail gitulah. Mengapa di saat seseorang gitu kayak misalnya ada mau perkenalkan ini cowoknya atau ceweknya ke orang tua gitu. Nah, mengapa orang tua harus melihat orang yang dikenalkan tuh harus dilihat dari latar belakangnya. Maksudnya alasan yang kalau bibit bebet bobot ya pada umumnya kita sudah tahu gitu kan. Akan tetapi mengapa harus dilihat dari latar belakang? Contoh kayak misalnya, oh ya kamu suku mana gitu. Nah, kamu kerja apa? Kamu kerja apa? Nah, nanti tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi dan harapan orang tuanya, akhirnya disuruh kayak jaga jarak, jangan dekat sama dia lagi. Nah, akhirnya itu berpengaruh kepada anaknya dong, ya kan, berpengaruh ke anaknya. Karena seringkali kerap terjadi anak-anak muda tuh mengalami akan hal itu yang saya lihat. Sehingga kebanyakan anak muda tuh akhirnya efek dari hal tersebut mereka menutup diri dari orang tuanya. Bukan tentang percintaan doang, namun di beberapa part dalam kehidupannya itu dia nggak mau umbar lagi karena merasa bahwa orang tuanya itu nggak pernah sependapat sama dia dan nggak pernah seia dan sekata gitulah Pak Gem. Oke, terima kasih. Oke, kalau yang pertama masalah orang sudah usianya dewasa tapi kelakuannya masih childish ya berarti perkembangan psikis orang itu mengalami boleh dibilang keterlambatan di situ. Karena gini, memang dewasa itu kan ada 2, secara usia dan secara tanggung jawab. Ya, ini bicara tentang tingkah laku. Nah, itu kembali kepada bagaimana di dalam keluarganya. Itu. Bagaimana dalam keluarganya, cara mendidik keluarganya, perlakuan keluarganya, dan kemudian lingkungannya. Tapi begini, ya saya mengutip dari seorang pendeta yang juga psikiater ya, Pak Dwijo begini. Sebetulnya kita tidak terlalu jangan berpatokan pada masa lalu. Tetapi kita berpatokan pada masa sekarang ketika seseorang itu sudah percaya dan terima Yesus. Sudah bertobat sungguh-sungguh. Nah, itulah dimulai hidupnya. Gak usah lagi bicara masa lalu. Karena ketika seorang itu sudah benar-benar percaya, menerima Tuhan Yesus dan benar-benar bertobat, harusnya hidupnya sudah mulai berubah. Tapi mungkin begini, ya dia bertobatnya usia 21. Punya kesadaran baru usia 21. Artinya apa? Kalau saya bertobat umur 19 tahun saya sudah punya jati diri di dalam Tuhan kan. Tapi kalau orang ini dia baru bertobat umur 21 tahun, ya dia baru memulai hidupnya. Seperti itu. Tapi biasanya dia akan lebih cepat mencapai kedewasaan secara psikologi juga itu. Jadi kita nggak bicara masa lalu tapi bicara dia bertobatnya kapan, disitulah dia mulai hidupnya. Nah kalau umur 21, 22, 23, 24, 25 belum bertobat, iya pasti kelakuannya juga nggak benar. Tapi kalau katanya sudah bertobat, kelakuannya nggak benar, berarti belum sungguh-sungguh bertobat. Itu. Kan pertobatan itu kan dilihat dari buah kan. Itu yang pertama. Yang kedua masalah tadi dimensi sosial. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Sebutnya begini, saya tadi kan bilang ketika kita mau menikah, ya
Kan pacaran itu kan tujuannya untuk menikah kan? Bukan untuk main-main kan? Bukan buat coba-coba kan? Bukan mau iseng-iseng cari waktu, cari teman, apalagi cari orang yang bisa jajanin kita gitu kan. Bisa jadi supir, bisa jadi Gojek gitu kan. Nah, ketika pacaran, kebanyakan satu orang tua, kedua keluarga besar yang masih punya pola pikir tentang itu. Suku mana, kerjaan apa dan segala macam, itu wajar. Nah makanya saya bilang, kalau kita masih remaja, SMA gitu kan, atau masih usia di bawah di bawah usia ideal untuk pacaran, itu kalau ditanya kan nggak bisa jawab kan. Karena kita belum siap kan. Tapi ketika kita sudah masuk dalam usia yang ideal untuk pacaran, dengan tujuan untuk menikah, dan dengan pemikiran yang dewasa, ketika kita ditanya, kita bisa jawab. Contoh ya, waktu saya pacaran dengan ibu nih, keluarga saya tanya loh, orang mana? Manado. Waduh, Manado loh, gitu loh. Orang tua saya kan orang Jawa, tahu Manado ngomongnya begitu, waduh Manado. Kenapa? Karena pemikiran mereka orang Manado itu sukanya foya-foya, pesta-pesta dan segala macam lah. Ya termasuk pergaulan bebas lah seperti itu. Tapi saya bisa menjawab, ini Manadonya beda, bukan Manado kebanyakan. Sudah kenal Tuhan, sudah begini-gini, kenal di gereja. Nah kan saya bisa jawab. Dan saya bisa menunjukkan bahwa saya yakin dengan pacar saya, dan pacar saya waktu itu bisa menunjukkan, meyakinkan orang tua saya bahwa kemenadoannya tidak membuat dia ya nggak baik lah gitu kan. Nah bisa jawab. Kemudian latar belakang keluarganya, wah keluarganya ya istilahnya jelas lah gitu kan dan segala macam. Saya bisa jawab di situ. Makanya kita juga ya dalam mencari pasangan hidup juga tetap harus wise lah, harus bijak, harus berhikmat juga di situ. Nah kalau kita sudah dewasa, ya kita pasti bisa menjelaskan. Dan kita bisa meyakinkan orang tua, bisa meyakinkan saudara-saudara kita. Karena kita sudah dewasa secara spiritual, dewasa secara psikis, dewasa secara secara fisik. Udah, semuanya terjawab. Dan pada akhirnya orang tua akan berkata apa? Ya sudahlah kalau itu memang pilihan kamu. Ya kan? Karena kita yang mau nikah kan, bukan orang tua kita kan. Nah, tapi kalau kalian masih kecil-kecil pasti orang tua akan nanyain, ya gimana. Dan kalian gak bisa jawab, ya sudah. Akhirnya bermasalah. Di situ. Karena kalian sendiri aja gak tahu kok. Belum bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Gitu. Belum yakin terhadap diri sendiri. Gimana mau yakinin orang lain? Gimana mau bertanggung jawab terhadap orang lain? Seperti itu. Makanya itu tadi, pacaran itu ya paling tepat pada waktunya yang paling tepat. Seperti itu. Oke, ada lagi? Nan? Ada yang mau namain? Ada lagi pertanyaan? Oke teman-teman, barcode-nya udah tertera di layar ya. Kalau misalkan malu untuk bertanya secara langsung, boleh di-scan QR-nya, nanti kita akan bacain pertanyaannya. Yes, benar. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kapan lagi kan bisa nanya langsung sama Pak Gem, sama Bu Gem. Iya benar. Iya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi? Oke, Kober, silakan. Nanya bukan pacaran lagi, nanya nikah ini. Udah itu mah itu. Oke, perlu berdiri nggak? Perkenalan nggak? Mau, misi kakak-kakak? Nggak usah lah. Pak Gem tadi kan bilang indah pada waktunya. Oke, misalkan kalau yang kita teman-teman di sini belum pada pacaran, berarti kan tinggal nunggu. Yang pertama mungkin umur sama kalau emang udah punya tanggung jawab. Yang pertama mungkin umur lah, karena mungkin di sini rata-rata di bawah 20. Tapi misalkan kalau ada teman-teman di sini yang udah pacaran, Pak Gem, gimana tuh Pak Gem? Apakah harus, aduh umur gue masih belum nyampe nih, masa gue putusin dulu atau apa harus gimana? Ada tips kah atau mungkin review pacaran yang sekarang yang lagi dikerjain tuh gimana gitu? Itu aja. Oke.
Saya dulu diajarin yang namanya ujian waktu. Ya. Jadi ketika kami sudah gede pun sudah dewasa, kami itu masih ada ujian waktu. Yaitu apa? Waktu kami itu 6 bulan ya. 6 bulan itu kami nggak boleh hubungan dulu tuh. Nggak boleh telepon-teleponan, nggak boleh ketemuan, nggak boleh jalan-jalan seperti itu. Nah itu pun kami sudah dewasa. Sekarang gini, kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Ya saya nggak bisa bilang putusin, nah kan? Kenapa? Karena keputusan ada di kalian seperti itu. Tapi begini, kan tadi saya bilang, ya bergaul dulu aja, berteman baik seperti itu. Ya hindari, udah mulai kurangin nih intensitasnya untuk ketemuan, untuk telepon. Kalian fokus pada diri masing-masing dulu, seperti itu. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Tunggu waktunya nanti nih. Dan begini, cek deh nanti deh. Cek yang perempuan-perempuan terutama nih, juga yang laki-laki nih. Kalau misalnya udah mulai nggak intens, ternyata dia deket sama yang lain, berarti memang jangan begini. Nanti kalian lama-lama pacaran, ya kan? Ternyata kalian cuma jagain jodoh orang. Udah pacaran lama-lama, ya kan? Udah keluar banyak waktu, banyak uang. Wah, udah sering, aduh. Jadinya sama yang lain. Seperti itu. Nah ini ibu ada tips nih. Aku taunya cinta monyet itu. Ibu ada tips. Sebenarnya saya jawabannya agak beda nih sama Pak Gem. Pak Gem bilang tadi nggak bisa ngomong untuk putusin aja. Oh kalau saya bisa ngomong gitu aja putusin. Karena kan tadi sempat dibahas ya, kalau SMP, SMA itu cintanya cinta. Nah, kalau yang udah tahu dari sini nih, mikir-mikir dong sekarang. Mikir-mikir dari sekarang nih. Kalau udah dijelasin tadi spiritual, psikis, fisik, sosial gitu. Nah, ada saya setuju sama Pak Gem adalah jodoh gak bakalan ke mana. Tenang aja karena secara umum memang secara umum umur itu dan fisiknya masih berkembang, masih mencari gitu. Kalau enak kalau kita bangun relasi itu kalau kita udah mulai matang seperti itu. Oke, ada ada nambah tambahan lagi? Boleh. Dikit-dikit gini aja. Sekarang gini, kalau ibu tadi bilang tegas putusin, ya sudah saya dukung ya kan, putusin. Mantap. Maksud saya begini, maksud saya bukan saya bilang putus, tapi kalian yang memutuskan gitu loh. Bukan karena kami, tapi sekarang begini, coba kalian uji deh. Itu pacar yang sekarang tuh dari Tuhan bukan? Ayo. Terus kemudian apa ininya? Apa namanya? Tanda-tandanya apa atau apa istilahnya ya? Konfirmasinya apa? Kalau itu dari Tuhan. Kalian berani doa sama Tuhan, Tuhan dia pasangan saya yang tepat bukan ya? Tuhan bilang apa? Kamu itu masih kecil nak, gitu kan. Masih panjang waktunya. Nggak usah tanya Tuhan deh, tanya orang tua deh. Nah di situ. Jadi uji lagi, jangan main-main, ya. Nah di situ, ya kita berteman aja ya, seperti itu. Mulai kurangin. Oke, itu. Oke. Sekarang dari Slido kita coba ya. Ya, Slido mungkin ini ada ditampil pertanyaan nih Pak Gem. Ditampilin di sini. Ada gak ditampilin? Bisa Nggak ditampilin sih gak? kayaknya. Kalau nggak ada bisa coba. Aku bacain aja ya dari sini. Tuh ada. Ada pertanyaannya nih Pak Gem. Apa Waduh. tanggapan Pak Gem dengan anak zaman sekarang yang suka break nyambung. Sedangkan kan kadang tuh sebagai anak muda tuh kita sering minta nih sama Tuhan kalau misalkan pas putus, Tuhan kalau memang dia jodohku dekatkan. Tapi kalau bukan jodohku pokoknya harus didekatin gitu. Karena kan kita tuh sebagai anak muda tuh kadang maksa
hubungannya tuh harus sama dia, padahal yang kejadiannya adalah kita sering putus nyambung gitu. Gimana sih tanggapan Pak Gem? Oke, saya berdasarkan satu pengalaman saya dulu ya. Ya saya dengan ibu juga dulu 2 kali ya putus nyambung ya. Tapi bukan karena sesuatu yang apa ya. Jadi gini, kami putus di saat saya waktu itu lagi kerohanian saya lagi drop. Ya saya berbuat salah lah, ngaco loh, saya ngebut, saya berantem gitu kan. Wah pokoknya saya lagi down. Ibu bilang apa? Ya udah kita putus dulu deh. Kamu doa dulu, kamu bertobat dulu. Bener-bener. Jadi bener-bener kami gak hubungan. Tapi putus bukan untuk saya cari yang lain, ibu cari yang lain. Tapi kami sama-sama ya istilahnya introspeksi diri. Ketika saya sudah mulai dirasakan baik, nyambung lagi. Terus kedua kejadian lagi. Jadi 2 kali. Dan tapi juga itu rasanya sakit loh. Sakit karena saya mikir, waduh kalau ibu kan cakep, gampang cari cowok lain. Kalau saya kan pas-pasan begini gitu loh. Nah, terus yang kedua begini, alasan putusnya apa? Kalau alasan putusnya karena ya marahan, karena ini terus nyambung lagi, itu kelihatan childishnya anak-anak di situ. Makanya berarti belum waktunya untuk pacaran lah gitu loh. Di situ. Dan kan tadi saya bilang, waktu yang ideal pacaran sebenarnya 2 tahun sampai 3 tahun. Ngapain aja pacaran? Pacaran bukan untuk hanya cuma nonton, jalan-jalan, makan, segala macem. Itu ngabis-ngabisin duit, mendingan ditabung buat modal nikah. Tapi kalau pacaran 2 tahun, 3 tahun, itu fokus untuk apa? Membicarakan ya masa depan. Sama-sama kerja, sama-sama nabung, mulai rencana ini. Kita nanti mau nikah bagaimana, kita mau beli rumah bagaimana, beli kendaraan bagaimana, ini kerja bagaimana, semua. Itu 2 tahun cukup untuk merencanakan. Tapi kalau masih SMA kelas berapa sih? Umur berapa? 17 kan? 16 sampai 15, 16, 17 lah. 15 sampai 17 kan? 17. Terus kalau kalian nikah umur 25, 17 tahun masih 8 tahun. 8 Ngapain aja 8 tahun? Di situ. Dan bahayanya makin banyak, makin besar. Kalau kalian pacaran lama-lama. Apalagi tadi secara spiritual, secara mental, secara fisik belum siap sebetulnya. Oke itu aja sih. Oke. Berarti secara nggak langsung memang benar, indah, dan tepat pada waktunya ya Pak Gem. Kalau Ya. misalkan kita masih punya hubungan yang putus nyambung, berarti itu harus dipertanyakan itu kita mau dibawa ke serius atau enggak, atau memang kita harus menunggu indah pada waktunya. Oke, mungkin pertanyaan satu lagi kali ya. Boleh. Dari, ada yang mau bertanya lagi sebelum aku bacain pertanyaan Slido? Nah. Oke, boleh. Silakan. Siapa nih? Aduh, Kak semakin banyak ya, semakin panas rupanya. Boleh? Iya, boleh. Kak Rohmat. Kak Rohmat tadi ya mau tanya. Boleh kasih silakan berdiri Kak. Oke, mungkin kalau pertanyaan saya lebih ke Bugem kali ya, mengenai mental sama fisik. Karena gini, yang saya rasakan pacaran itu sebenarnya gak selamanya indah ya. Karena pada akhirnya kalau gak lanjut ya indah, tapi kalau gak lanjut ya di situ kayaknya semua orang juga kayak ngerasain ada di titik. Intinya gini sih, dampak dari cinta tuh juga bisa merusak mental dan fisik juga. Dan saya mengalami sekitar 1 tahunan yang lalu lah. Dan untuk pulihnya tuh cukup lama gitu, cukup butuh waktu kurang lebih 1 tahun lah. Sampai sekarang mungkin saya masih butuh waktu untuk memulihkan diri sendiri gitu. Kelihatan. Iya kan? Nah, pertanyaan saya adalah gimana caranya supaya kita kalau udah terlanjur, karena saya yakin itu juga bersangkutan dengan ketika tidak tepat, pacaran tidak tepat pada waktunya.
secara mental, secara fisik, secara kerohanian belum siap, sehingga ketika mengalami hal yang gak enak, akhirnya drop banget sampai-sampai harus butuh waktu yang cukup lama untuk kembali pulih. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kalau sudah terlanjur mengalami hal tersebut, gimana caranya supaya bisa cepat pulih? Karena yang saya alami ketika tidak pulih itu banyak banget hal-hal yang penting di hidup saya ambil secara ugal-ugalan. Ketika emosional saya agak stabil, saya mengambil keputusan secara spontan aja gitu. Uhuy. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya bisa cepat pulih? Karena kalau saya saat itu mungkin 1 bulan aja saya bisa pulih, sekarang udah punya pacar baru kali. Amin, amin. Arahnya ke sana ya. Pindah ke lain hati maksudnya. Kalau cukup sekali berarti saya gak nikah dong Pak. Sedangkan kayaknya saya gak punya panggilan untuk gak menikah deh kayaknya. Yang kedua harus jadi. Oh amin. Jangan diburu-buru makanya. Iya. Pertanyaannya itu sih, gimana caranya supaya bisa secepatnya, bisa pulih dalam waktu yang cukup efektif gitu secara mental dan secara kerohanian juga, karena itu berpengaruh sih. Terima kasih. Oke. Udah. GWS Kak Rohmat, GWS. Kayaknya itu ini deh, curhatan gitu loh yang terpendam selama ini ya kan. Terus kita butuh konsul nih sama Bugem. Silakan Bugem untuk Oke, Bu. menjawab pertanyaannya. Ya, Oh udah lewat, tapi belum ikhlas kayaknya ya Kak. Oh butuh waktu 1 tahun lebih. terima kasih. Ini bagus ya. Ini bagus. Kalau dibilang efektif, bisa cepat efektif pulih. Sebenarnya balik ke diri sendiri. Memutuskan itu. Karena keputusannya cuma 2. Mau stay untuk tetap broken heart atau move on. Itu aja. 2 itu. Nah, tapi begini, di satu sisi kita menghargai proses sebenarnya. Kita menghargai proses. Ya, ada masanya kita emang harus ya mungkin ngerasain. Tapi dari situ nggak boleh lama-lama banget gitu, butuh kesadaran. Sebenarnya setahun dibilang kelamaan banget juga enggak. Karena mungkin boleh tahu enggak, sudah dijalani masa pacarannya berapa lama waktu itu? 2 tahun. Wow. Tapi berakhirnya bukan dengan menikah gitu, tapi malah iya. Jadi enaknya lagi kalau punya kawan, sahabat bisa ngomong, curhat gitu. Jadi ada support system, jadi membagi rasa supaya kita ada temen gitu, kawan, paling tidak ada masukan, khususnya kawan yang memang ya pertama memang bisa dipercaya ya. Jadi nggak ember juga orangnya, susah ya kadang-kadang. Mesti doa gitu. Dan yang pertama memang bisa curhat sama Tuhan sendiri. Jadi keluarin itu rasa itu sakit Tuhan, sakit, broken gitu. Saya bisa ngerasain ini karena waktu ngalamin mana sih anak saya itu tadi ya. Yang gede. Waduh, yang tadi anaknya dicerita kemana tuh? bapaknya Mana itu Daniel? SMA. Itu berasa loh itu dia, aduh kok kayaknya lagi gimana gitu, diputusin. Nah, jadi saya ini ya buka-bukaan nih. Oh siap. Itu Rohmat, jadi sebenarnya tinggal memilih dari kitanya sendiri gitu. Karena semua sudah tersedia sama Tuhan, maksudnya begini, firman sudah ada ya kan, teman-teman ada. Tinggal bagaimana kitanya mau move on apa enggak. Kalau masih mau di situ terus, ya udah akan di situ dan takes time jadinya. Takes time. Memang tergantung seberapa lama dan seberapa dalam waktu itu pacarannya.
Jadi setahun bisa dibilang ya udah itu udah maksimal sih. Kalau bisa move on aja gitu. Seperti halnya orang yang sudah menikah lama, tahu-tahu ditinggal pasangannya meninggal gitu. Misalnya ini udah itu. Dia tuh juga bisa, saya jadi inget itu artis Widiawati dan Rima Melati ditinggal suami. Itu mereka sempat setahunan lebih gitu. Broken heart lah ya, ditinggal oleh pasangan itu kan ditinggal meninggal ya. Tapi akhirnya harus memilih untuk move on gitu. Karena udah kena ke fisik, itu bisa juga kena jadinya ke mental gitu. Jadi membiarkan diri untuk semaunya aja dah, sedapatnya aja, itu jadi membiarkan mental diri sendiri gitu. Jadi memang mesti dari diri sendirinya, ayolah bangkitlah gitu. Apa sih gitu. Toh yang diputus, entah ceritanya diputusin atau saling memutuskan atau gimana ya. Jadi buka-bukaan di sini, ya udahlah sudah berlalu. Nah kita nggak tahu dan dia di sana juga gimana gitu kan, mikirin Rohmat juga atau enggak gitu atau gimana gitu. Kita nggak tahu prosesnya. Kita menghargai bagaimana waktu terjadi putus hubungan itu, gimana kejadiannya, mungkin suatu yang menyakitkan banget, memang butuh waktu. Ya udah saya bilang sih 1 tahun ya udah maksimal gitu. Pak Gem ada mau nambahin? Ya saya juga pernah ngerasain sih Mat, diputusin. Enggak. Tapi begini, ya satu memang saya ngadu ke Tuhan gitu. Yang kedua, ya saya mengisi dengan kegiatan yang positif lah. Terus juga saya konseling curhat ya dengan kakak rohani gitu kan. Karena gini, ya kita punya support system tuh dari dalam diri dan dari luar diri. Dalam diri kita ya hubungan kita dengan Tuhan, dari luar ya dengan komunitas di situ. Tapi cari orang yang tepat untuk kita bisa curhat dan cari kegiatan kita yang positif untuk bisa ngelupain. Karena gini, itu kan ada dalam otak kecil kita kan, rekaman itu kan gak akan bisa hilang. Kita gak akan bisa menghilangkan ingatan-ingatan ya dengan mantan lah istilahnya gitu, karena kita sekarang fokusnya mantan ya. Tapi begini, kita bisa menumpuk ingatan itu dengan pikiran-pikiran yang baru. Sehingga akhirnya apa? Pikiran ini gak keluar-keluar lagi. Bukan kita lupa, tapi kita mengisi dengan pikiran-pikiran yang baru, ya udah otak kecil itu akan tertutup dengan pikiran-pikiran yang baru. Itu secara psikologi. Makanya gini, kenapa kita harus baca firman Tuhan terus? Ya, kenapa kita harus mendengar hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik, merasakan hal yang baik, supaya otak kita ini dipenuhi dengan hal yang baik. Sehingga hal yang gak baik ini, itu akan ketumpuk seperti kalau komputer itu datanya banyak kan. Ya udah, akhirnya data yang paling awal itu udah nggak kelihatan lagi lah, ditumpuk oleh yang ini. Karena kita menghilangkan nggak mungkin di situ, udah terekam. Tapi dengan kita masukin yang baik-baik, ketekan, dia nggak akan bisa muncul lagi. Karena pikiran baik itu lebih banyak di otak kita. Oke, itu sih. Oke. Apakah cukup menjawab Kak Rohmat? Oke. Semangat Kak Rohmat. Aduh, jadi sedih deh. Oh udah ikhlas. Oke, cuma setahun. Oke. Mungkin pertanyaan Kak Rohmat jadi pertanyaan terakhir ya, karena kita mengingat waktu yang cukup singkat. Ya kok sedih? Padahal gue mau nanya ini, sumpah masih mau nanya ya, mungkin di lain kesempatan ya teman-teman bisa bertanya. Oh sambil Karena makan? sebentar lagi, oh ya boleh nanti kita ada sesi makan bersama, boleh nih sambil ngobrol sama Pak Gem, sama Bu Gem untuk bertanya tentang pertanyaan yang mungkin belum terjawab pada kesempatan kali ini. Yes, Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi atas pertanyaannya. Terima kasih tepuk juga tangan kepada dong. Pak Gem dan Bu Gem. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Gem dan Bu Gem. Oke. Oke, sebelum berakhir saya kasih satu closing statement deh ya. Boleh. Oke. Jadi gini, jangan sampai kalian kehilangan yang terbaik hanya untuk sesuatu yang kelihatannya baik. Udah itu aja. Ya. Wis, mantap. Oke, terima kasih Pak Gem dan juga Bu Gem atas kesempatan hari ini. Oke.
Teman-teman gimana nih? Udah pada ngantuk? Belum. Oh udah ada. Lapar gak? Lapar gak? Lapar ya? Oke. Oke. Halo? Hah? Oh iya. Oke. Tes. Kita? Jadi sebelum. Oh iya, oke. Oke. Sungai Yordan New Creation. Aduh, masih kurang semangat kayaknya lapar kali ya. Iya. Sungai Yordan New Creation. Wis, baru nih namanya anak muda ya. Oke, nggak perlu berlama-lama. Sebelum kita makan nih, aku mau tanya dong siapa yang udah ngejalanin misinya? Wih, banyak ya. Yang udah selesai mana yang Ini udah selesai? benar-benar udah selesai ya. Oke. Kertasnya hilang. Aduh gimana ya, banyak banget lagi misinya yang udah selesai. Coba, aku butuh 5 orang pertama cepet-cepetan maju ke depan. Sabar. Belum. Kita hitung dulu. Siapa 5 orang pertama nih? Siap-siap ya. Oke, 1, 2, 3. Semangat. Mana ini? 1, 2. Ya. Kok berebutan? Berarti 1, 2, 3. 5, oke. Ini 6. Karomat gak bisa ya? 7. Oke. Yang lain di mana nih? Yang lain. Udah gak bisa. Yang lain ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Siapa? Satu lagi. Ayo satu lagi. Tunggu. Yang cewek nggak ada nih yang cewek. Yang ngejalanin misi. Satu lagi. Oke, boleh. Nah, ayo Sin. Oke. Kok ini cowok semua? Ini cewek nggak ada. Yang cewek nggak ada ngejalanin misi. Oh. Yang cewek nggak ada nih. Kak Eta kan tadi udah dapat hadiah ya, kasihan yang lainnya. Ini gimana jadinya nih? Hadiahnya cuma 5 doang. Oke, boleh lah ya kita konfirmasi dulu nih. Coba dari ini ngapain sih? Ini ngapain sih? Apanya disusun? Oh gelasnya. Belum selesai. Emang kita suruh susun di depan? Satu lagi. Oh, dibawa sama siapa nih? Oh, cleaning service. Oh, udah. Jadi, OB gereja disalahin, guys. Oke, udah. Gimana nih, juri? Sinan. Ini bener gak nih? Gimana? Cipam. Gimana nih? Coba lihat misinya, apa sih misinya? Ya, kertasnya hilang. Gimana nih Cipam? Apa? Dari Atan dulu deh. Misinya apa nih? Coba ya. Ya stroke Indomaret ini mah bukan Di beda. prank. Kita di prank guys, ini stroke Indomaret bukan Jadi gimana misi. Cipam? Tuh Gak ada. Ya. Coba buka. Coba lihat Bener gak? misinya. Kumpulkan 5 cup sampah air minum dan tumpuk menjadi menara. Oke. Yes. Coba ya. Ini penonton lihat, ini menara apaan ya? Ini Ini kan misinya kan disuruh kumpulkan 5 cup sampah. Ada 5 benar. Cuman menara apa yang cuma ada 2 tingkat doang? Nah. Ya oke lah. Gimana Cipam? Oke. Gimana Cipam? Oke nih. Tuh nih. Kasih tepuk tangan dong. Dia udah berhasil menjalankan misi. Effortnya Gimana mantap. Cipam? Oke. Karena sudah menjalankan misi, terima kasih. Oke, bentar ya. Bentar, nanti foto dulu. Oke, yang kedua Hans. Misinya apa? Kumpulin 5
5 lembar uang atau koin dengan nominal yang berbeda-beda. Oke, mana? Oke. Ini koin fun world ya? 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Benar ya, oke. Silakan. Dapat 1. Nah, apa nih? Berikan satu pertanyaan pada saat sesi talk show. Oh iya benar. Oh iya, oh pantesan dia nanya. Pantesan oh, dia gitu. pertama, pantesan oke. Tunggu, Dapat. kalau misalkan gak ada kertas misi gak nanya dong tadi. Iyalah, iya lagi. Pantesan ya. Oke. Bentar, satu lagi nih. Ada lagi. Irvin, apa Vin? Minta foto pas kecil 3 orang, range dari bayi sampai SD. Oke, mana? Ini gak boleh orang dalam ya, gak boleh orang dalam nih. Ya, siapa tuh? Ini Hans nih, satu Hans. Kasih lihat dong ke penonton. Ini Hans 1. Oke, 1. Terus satu lagi, yang 2 lagi. Nah, ini siapa nih? Kober nih. Oke, ini Kober nih. Oke. Nah, satu lagi. Oh, ini Koiden ini. Oh, oke. Akhirnya aib kalian ketahuan, rasain. Oke, dapat 1, Valerie. Oke, satu lagi, Sinsin apa nih? Minjem kacamata orang lain dan tanya ini beli di mana dan minus berapa. Pinjemnya mana kacamata? Tadi pinjem kacamata siapa? Oke, udah ada saksi matanya langsung. Oke, dapat hadiahnya langsung. Oke. Sin. Irvin udah dapat belum? Oke. Tepuk tangan dong guys. Kita foto dulu. Foto dulu guys. Ke tengah. Foto dulu. Nah, oke. Foto. Oke, terima kasih Thank you guys. teman-teman Boleh yang sudah silakan menjalankan duduk. misi. Boleh kembali. Oke. Duduk. Dan ini terakhir. Ya. Dul, silakan. Langsung. Jadi Jadi buat teman-teman yang gak dapat hadiah, jangan kecewa karena kita masih punya kesempatan terakhir yaitu door prize. Oke. Kita biar cepet langsung spin aja ya. Langsung spin aja langsung kita. spin kali ya. Langsung spin guys. Oke, terima kasih. Oke, karena mungkin waktunya juga udah. Oke. Oh, foto bersama. Kita nggak butuh closing, langsung foto kita. Langsung doa makan. Tunggu. Oh, persembahan. Oke. Lapar gua. Oh, persembahan. Oke, boleh. Sabar guys, kita agak hektik ya. Sabar. Oke, sebentar kita mau persembahan sekalian doa untuk makan. Teman-teman boleh mempersiapkan persembahannya. Aku boleh minta tolong Koeden untuk doa persembahan dan doa makan? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh beribadah, talk show, kami boleh mendengarkan talk show dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kami boleh Q&A juga. Biarlah pengetahuan itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami ingat Tuhan sampai nanti Tuhan, sampai kami bertumbuh menjadi dewasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan persembahan, berkati
persembahan ini biar menjadi berkat untuk gereja kami Tuhan Yesus Kristus GBI Sungai Yordan, dan sebentar juga kami akan berfellowship bersama. Tuhan berkati fellowship kami biar menjadi berkat untuk tubuh kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, sembari kolektor diedarkan, kita ada pengumuman tambahan. Ayo Kak, 1 Oke, menit. sambil ada edaran pengumuman singkat. Besok hari Minggu kita ada Paskah. Jangan lupa kita masih Minggu Paskah. Kemarin kita habis Jumat Agung, minggu ini kita ada Paskah. Itu ibadah jam 10 di lantai 3. Jadi teman-teman semuanya kita rayain Paskah bareng-bareng di gereja ini di lantai 3. Oke. Terus selanjutnya selamat ulang tahun untuk Ko Eden dan juga Eta di bulan ini. Karena kita lagi di minggu terakhir, jadi kita merayakan ulang tahun. Siapa yang lagi yang ulang tahun ya di Maret? Ada nggak? Angkat tangannya coba. Yang ulang tahun. Nggak ada lagi ya? Ada. Oke. Ada. Kalau nggak ada, Eta sama Ko Eden bisa maju ke depan, minta tolong Pak Gem untuk doa, Oke. ulang tahun dan juga doa penutup. Nanti habis itu kita makan bareng-bareng. Oke? Ayo mari kita bangkit berdiri semua, kita mengarahkan tangan ke Ko Eden dan Kak Eta. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur, kami turut bergembira untuk ulang tahun, bertambah 1 tahun usia dari Ko Eden dan juga Kak Eta. Kami percaya kasih Tuhan juga bertambah dalam hidup mereka. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan menyertai hidup mereka ya Tuhan. Dan biarlah kasih mereka kepada Tuhan juga semakin bertambah. Kami berdoa untuk Ko Eden dan Cipamel, BK, Engkau yang terus menyertai, memberkati mereka Tuhan, baik berkat rohani dan juga berkat jasmani ya Tuhan. Berikan kesehatan selalu Tuhan. Dan juga untuk Kak Eta dalam pekerjaannya, Tuhan juga sertai dalam hidupnya, dalam pelayanannya, apapun yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan yang menggenapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya tutup dalam doa, bukan doa berkat besok pagi ya. Karena kita bukan ibadah. Mari kita bersama doa. Bapak kami bersyukur untuk acara hari ini, fellowship kami, talk show kami Tuhan. Biarlah semua Tuhan apa yang sudah kami dengar, baik pengajaran, baik firman Tuhan dan juga apapun yang kami rasakan ya Tuhan, itu menjadi acuan, menjadi dorongan bagi kami untuk kami semakin hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dalam masa muda kami ini Tuhan, baik kami masih remaja dan juga youth Tuhan, pemuda, biarlah hidup kami fokus kepada Tuhan. Untuk kami dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan yang sertai kami Tuhan, dalam sekolah kami, dalam rutinitas kami Tuhan, dalam apa yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau makan dan kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan yang sertai perjalanan kami sampai kami tiba dengan selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Oke. Udah selesai lah. Oke, closing terakhir dari kita MC. Kita adalah Cincong Fan. si paling banyak cincong. Aku Nicholas Chong. Dan saya Vale pamit undur diri. See you Bye-bye. di lantai kesempatan. Akhirnya. Oke, selamat makan. Tuhan Yesus memberkati.